Mereka kemudian mengeluarkan sebuah statement bahwa Yesus dan Bapa kalah gulat alias kalah bergumul dengan Yakub. Lalu kemudian ada propaganda-propaganda yang muncul dan mengatakan pria ini mantap berpindah agama karena Tuhannya kalah gulat, saudara-saudara. Waktu lihat masalah, wah kayak gunung ya, nggak mau nyerah, langsung keluar saudara-saudara. Nggak mau menghadapi permasalahan, nggak mau menghadapi yang namanya gunung-gunung masalah. Kita sering kali berdoa, memohon, dan meminta jawaban Tuhan adalah jawaban-jawaban instan, mujizat yang menjawab pergumulan kita. Tapi kita sering kali lalai, dan kita sering kali tidak mengerti bagaimana jika jawaban Tuhan itu adalah pergumulan itu sendiri. Bagaimana jika pergumulan yang saudara hadapi itu adalah berkat Tuhan untuk saudara. Saudara, seperti saya katakan sebelumnya, saya seringkali membahas topik-topik yang kontroversial. Topik-topik yang jarang dibahas di gereja, termasuk salah satunya adalah kisah yang barusan kita dengar. Kisah di mana Yakub bergulat dengan, kebanyakan orang mengatakan, dengan Allah. Dan kisah ini kemudian menjadi satu kisah yang kemudian diserap juga oleh mereka yang non-Kristen. Dengan segala propagandanya, mereka kemudian mengeluarkan sebuah statement bahwa Yesus dan Bapa kalah gulat alias kalah bergumul dengan Yakub. Lalu kemudian ada propaganda-propaganda yang muncul dan mengatakan pria ini mantap berpindah agama karena Tuhannya kalah gulat, saudara-saudara. Di dalam kesempatan ini saya akan membahas firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkannya, memikirkannya, mengupasnya saudara-saudara dalam perspektif yang sifatnya apologetis, tetapi perspektif yang sifatnya juga adalah perspektif pastoral dalam hidup kita. Kenapa? Karena saudara-saudara jujur ketika kita melihat topik atau perikop ini, saudara, memang pertanyaan yang muncul adalah apakah memang Yakub bergulat dengan Tuhan? Kita akan menjawab, saudara-saudara, tentu saja kenapa Tuhan sepertinya kalah gulat dengan Yakub. Tetapi saya percaya bahwa kisah ini tertulis di dalam Alkitab kita bukan ingin menceritakan tentang kisah ini saja. Tetapi saudara, ada signifikansi kenapa kisah itu perlu ada di dalam Alkitab. Kenapa kisah ini saudara-saudara perlu dituliskan di dalam Alkitab kita. Dan saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita menemukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena saudara, melalui perenungan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara melihat figur seorang Yakub yang berproses dengan Tuhan. Dan saya kasih tahu saudara, peristiwa pergulatan ini adalah peristiwa titik balik. Peristiwa titik balik di mana akhirnya saudara-saudara, Yakub yang tadinya adalah seorang pelarian maksud saya, the quitter, seorang yang selalu lari dari masalah, seorang yang selalu menyerah dari masalah. Ini menjadi satu titik di mana Yakub kemudian menjadi seorang Israel, yakni seorang yang bergumul, seorang yang akhirnya bersama-sama dengan Tuhan, perkasa di hadapan Tuhan dan manusia. Dan saudara, Yakub, kita mengenal dia sebagai seorang yang disebut atau seorang yang diartikan sebagai seorang penipu. Ketika Yakub lahir, peristiwanya adalah Esau yang kembarannya yang sulung itu ketika keluar, tangan Yakub itu memegang tumit Esau. Saudara, tangan yang memegang tumit itu atau gestur itulah yang kemudian menjadi perhatian dari orang tua Yakub, lalu kemudian dikasih nama Yakub. Arti kata tangan yang memegang tumit itu sebenarnya bukan penipu secara literal, bukan. Sebenarnya tangan yang memegang tumit itu sebenarnya adalah bentuk atau istilah atau sebuah peristiwa yang menggambarkan bagaimana sifat atau karakter anak ini adalah seorang yang akan mengambil alih kuasa. Bukan penipu, saudara-saudara. Seorang yang akan mengambil alih kuasa melalui apa? Melalui pemaksaan, bisa juga tipu daya, bisa juga kecerdikan. Dan saudara-saudara, kisah ini adalah kisah yang kemudian mencerminkan rupanya karakter dari seorang Yakub. Kelihatan rupanya ternyata Yakub ini adalah seorang yang memperdaya saudaranya atau kakaknya yang sulung, yaitu Esau dan juga Ishak ayahnya.
Kita tahu dalam peristiwa ketika Yakub memperdaya Esau dengan sepiring sup kacang merah. Sup kacang merah itu kemudian ditukar dengan hak kesulungan. Esau menukarnya. Esau mengambil sup kacang merah itu karena Esau merasa bahwa apa gunanya hak kesulungan itu, toh nanti aku juga mati. Saudara, Yakub memanfaatkan Esau yang betul-betul suka dengan segala sesuatu yang ada di depan mata dia. Dan Yakub tahu betul Esau adalah seorang yang suka menukar atau suka melayani hawa nafsunya. Sehingga Yakub tinggal menggunakan sepiring kacang merah atau semangkuk kacang merah demi menukar hak kesulungan, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, Yakub juga menjadi seorang yang kemudian menipu ayahnya Ishak, saudara-saudara. Tentu dengan konspirasi bersama dengan mamanya Ribka. Dulu saya ingat saudara-saudara ada lagu, dua orang bersaudara, Esau dan Yakub. Saudara tahu lagunya? Oh nggak tahu. Dulu saudara-saudara waktu saya di timur saya sering menyanyikan lagu itu. Ishak sayang pada Esau, Ribka sayang pada Yakub. Terus kemudian dilanjutkan lagunya apa? Sayange, sayange, oleh sio sayange, tas buma, begitu saudara-saudara. Lagu sekolah minggu. Tapi lagu sekolah minggu itu sebenarnya adalah lagu yang kedengarannya asik tapi menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Terjadi favoritisme di dalam keluarga. Saudara-saudara, terjadi sebuah pertengkaran atau terjadi sebuah persaingan. Favoritisme antara sang kakak Esau dan juga sang adik Yakub. Dan Yakub mengambil alih dengan kecerdikannya. Dia tampil dan dia menggeser kakaknya Esau. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana Yakub menggunakan segala cara untuk keinginannya. Dan bukankah ini juga terjadi di dalam dunia kita hari ini? Banyak orang menggunakan segala cara untuk mencapai keinginannya, bukan? Jangan susah-susah saudara-saudara. Misalnya, di tengah pekerjaan seringkali kita menemukan ada orang-orang yang suka menjilat atasan demi mendapatkan keinginannya. Kita menemukan saudara-saudara dalam dunia ini begitu banyak orang memperdaya. Kita menemukan dalam dunia ini begitu banyak orang menggunakan segala cara saudara-saudara demi tujuannya. Dan Yakub adalah seorang yang menunjukkan salah satu karakter orang yang betul-betul cerdik, tetapi cerdiknya itu tidak kudus. Cerdik bagus gak saudara-saudara? Kalau dalam bahasa Mandarin cerdik itu lihai. Betul ya? Pinter, lihai, cerdas. Tapi lihai, enggak kudus, kayak begini. Karena itu saudara-saudara ketika Yakub menipu Ishak, menipu Esau. Saudara, Esau kemudian ingin membunuh Yakub. Firman Tuhan mengatakan hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu. Ini kata Esau, tidak akan lama. Maksudnya Esau mengatakan sebentar lagi Ishak mati. Kalau sebentar lagi Ishak mati, pada waktu itulah Yakub, adikku akan kubunuh. Begitu statement yang begitu menunjukkan kemarahan seorang Esau kepada adiknya Yakub yang memperdaya dia berkali-kali. Saudara, Yakub kemudian berlari kepada Laban, melarikan dirinya karena takut dibunuh oleh seorang Esau. Esau kakaknya. Dan Yakub kemudian menjadi seorang pelarian. Saudara, kita tahu ceritanya ketika Yakub lari ke Laban di Haran, di Mesopotamia, saudara-saudara. Karakter Yakub yang memperdaya, yang licik ini kemudian kena saudara dengan mertuanya Laban yang juga licik. Dia diperdaya oleh Laban, saling memperdaya saudara-saudara. Karena Laban pertama kali menjanjikan untuk menikahkan Yakub dengan Rahel. Karena Yakub suka kepada Rahel. Tapi Laban memberikan cicinya Lea. Dan kita tahu ceritanya 14 tahun Yakub bekerja pada Laban. Lalu kemudian sebenarnya pada tahun ke-7 saudara ya dikasih Rahelnya. Dikasih Rahelnya. Jadi intinya adalah Yakub tertipu oleh Laban setelah dia menipu Esau dan ayahnya. Dan kemudian saudara-saudara kita tahu juga bahwa di dalam pekerjaan Yakub dan Laban ini saling menipu, saling memperdaya, saling ngakalin satu sama lain saudara-saudara. Licik ketemu licik. Dan singkat cerita kita tahu bahwa dengan kecerdikannya akhirnya Yakub berhasil mengalahkan kecerdikan Laban.
Yakub adalah orang yang berhasil mengalahkan Laban dan akhirnya dia mengambil alih kambing dombanya Laban beserta dengan tentu saja 2 orang anak Laban, Lea dan Rahel. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah Yakub merasa bahwa dia telah mengambil miliknya Laban, dia mulai insecure. Dia mulai merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Laban pasti akan ngapa-ngapain saya. Apa yang Yakub lakukan? Lari. Yakub kemudian lari lagi dari Laban setelah dia mengambil alih semuanya. Dan firman Tuhan mengatakan Yakub mengakali Laban dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah Yakub lari dengan segala miliknya. Saudara, di sini saudara bisa menemukan karakter seorang Yakub. Seorang yang cerdik sebenarnya, tetapi dia menggunakan kecerdikan itu untuk demi kepentingan dirinya sendiri dan mengakali orang lain. Seorang yang sebenarnya cerdik, ambisinya sebenarnya besar, tetapi dia menggunakan segala kemampuannya itu. Dia memperdaya orang demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian setelah itu ketemu masalah, dia lari, dia nyerah, dia cepat keluar, saudara-saudara. Yakub ini adalah seorang yang selalu bawaannya tuh lari, lari dan lari. Dan ketika dia sampai di sungai Yabok, saudara-saudara tahu nggak? Kisah ini adalah kisah di mana Yakub dikejar oleh Laban. Di pasal sebelumnya, Laban bikin perjanjian sama Yakub. Tapi kalau saudara perhatikan, Yakub itu sebenarnya was-was. Karena setelah Laban berjanji tidak akan mengejar Yakub. Pertanyaannya gini, saudara bisa percaya perkataan seorang penipu? Kalau saudara pernah ditipu seseorang, saudara akan percaya dia enggak? Biasanya enggak kan? Dan Yakub adalah seorang penipu dan Yakub tidak akan percaya kepada seorang penipu yang lain. Itulah sebabnya kenapa Yakub sebenarnya waktu dia selesai perjanjian dengan Laban, dia tuh sebenarnya takut kalau Laban itu melanggar perjanjiannya. Dia akan dibunuh lagi sama Laban. Makanya dia cepat-cepat lari. Waktu dia lari di depan ternyata Esau. Esau kakaknya sedang datang kepada dia dengan 400 orang tentara. Yakub yang sudah cerdik itu tahu bahwa 400 orang tentara dengan Esau ini datang untuk apa? Dia berpikir bahwa Esau akan datang untuk membunuh dia. Jadi sebenarnya Yakub ini ada dalam satu posisi di mana di sungai Yabok, saudara-saudara. Dia ada dalam posisi di mana di depan dia mendapatkan ancaman, di belakang dia mendapatkan ancaman. Yakub ini sedang terjepit. Yakub ini sedang ada di dalam sebuah momen di mana dia benar-benar tidak punya pilihan, kejepit sama Laban sama Esau. Meskipun kalau saudara baca, sebenarnya Esau ketika datang dengan 400 orang itu, entah apakah Esau mau membunuh Yakub atau tidak. Laban pun belum tentu ingin membunuh Yakub atau tidak. Tetapi Yakub dengan keadaan dirinya, dia merasa bahwa dia sudah menipu terlalu banyak orang. Dia sudah menjahati terlalu banyak orang dan akhirnya pada saat itu dia merasa betul-betul hopeless. Dan disitulah dia berdoa. Firman Tuhan mengatakan sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ayat yang ke-11 mengatakan Yakub berdoa, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Saudara-saudara, Yakub yang tadinya suka lari ke sana, lari ke sini. Dari sini ketemu lagi, dia lari lagi. Ketemu masalah, dia lari lagi. Yakub yang tidak pernah mau berani menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Yakub yang ketika ketemu dengan tantangan, dia pakai cara licik. Lihai orangnya, tapi jadi licik. Dia pakai kecerdasannya untuk cara yang salah, dengan cara yang salah. Dia menipu orang. Ketika dia ketemu dengan masalah, dia lari, saudara-saudara. Yakub yang pelarian itu, saudara-saudara, kini ketemu atau kepentok. Depan dan belakang, kejepit, saudara-saudara. Saudara, seorang bernama Paul Stolz, dia adalah seorang ahli manajemen, seorang yang juga ahli kepemimpinan. Dia menuliskan bahwa di dalam hidup ini hanya ada tiga tipe orang. Ada 3 tipe orang dalam menghadapi permasalahan. Yang pertama adalah the climbers. Siapa itu the climbers? Mereka yang selalu mendaki tanpa menyerah. Dengan kesungguhan, keteguhan, mendaki terus sampai ke atas. Itu climbers. Tipe kedua adalah yang namanya the campers. Campers, orang-orang yang udah mendaki, sampai di sini udah nyaman, PW. Ketika udah nyaman, saudara-saudara bikin tenda AC. Padahal belum sampai di atas, nggak apa-apa. Udah sampai di sini udah nyaman, nggak mau maju lagi.
Itu namanya campers. Tipe ketiga adalah the quitters. Orang-orang yang quit atau orang-orang yang udah cabut. Kenapa? Waktu lihat masalah, wah kayak gunung ya. Ada gak mau nyerah. Langsung keluar saudara-saudara. Gak mau menghadapi permasalahan. Gak mau menghadapi yang namanya gunung-gunung masalah. Saudara, mengutip perkataan Paul Stolz ini saudara-saudara, saya juga berpikir bahwa dalam kekristenan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada 3 tipe orang Kristen. Orang Kristen yang berani menghadapi masalahnya, orang Kristen yang berani berhadapan dengan kesalahannya, ada masalah di dalamnya, entah itu karena masalah dari luar atau masalah dari dalam, dia berani berhadapan dengan masalah. Dia berani bertanggung jawab, dia berani maju terus, berani gak mudah menyerah. Tapi juga ada tipe orang Kristen yang kedua yang adalah campers, yang cuma cari nyaman, udah nyaman PW, udah gak mau apa-apa lagi, gak mau maju lagi saudara-saudara. Sudah enak begini, ya udah. Dalam kerohanian saudara-saudara, orang-orang seperti ini mungkin saja adalah orang-orang yang sudah nyaman. Aduh, ngapain pelayanan? Saya cuma jemaat biasa saja. Datang dan duduk sudah biasa aja saudara-saudara. Gak usah gimana-gimana lah, pokoknya saya Kristen, ya Kristen. Ya kalau orang Medan mengatakan tampo-tampo lah begitu ya. Kristen yang ya udahlah begitu ya, Kristen yang sudahlah, oke lah Kristen lah begitu. Dan ada yang tipe yang ketiga yaitu the quitters ini. Tipe yang selalu lari, gak pernah hidupnya beres. Selalu lari, nyerah. Ketemu masalah dikit nyerah, cari yang lain. Saudara, Yakub yang selalu lari dari masalah adalah sebenarnya gambaran kita. Yakub yang selalu lari dari masalah mungkin adalah gambaran dari sebagian kita. Saudara, ketika seseorang masuk ke pekerjaan, banyak pemilik pekerjaan, SDM-nya atau HRD-nya itu worry. Kenapa? Karena pasti bentar lagi akan cabut. Dan benar, terjadi saudara-saudara pada generasi milenial yang suka cabut, kutu loncat saudara-saudara dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kenapa? Ada masalah ini, lanjut cabut lagi. Ada masalah ini, cabut lagi saudara-saudara. Kepentok sedikit masalah, langsung cabut, langsung loncat. Gak pernah mau berhadapan dengan masalahnya. Gak pernah mau berjuang. Sedikit merasakan sedikit ketidaknyamanan, langsung baper saudara-saudara. Ketika udah baper, udah kerjaannya udah berantakan udah. Karena apa? Karena udah motivasi dalam dirinya udah lemah. Saya akhirnya memahami bagaimana generasi yang senior yang seringkali mengatakan begini, dasar anak-anak zaman sekarang cupu kan gitu kan saudara-saudara ya. Kalau pakai bahasa kita. Saudara, di tahun 2016 saudara-saudara, 2016 ada sebuah dictionary atau ada sebuah kamus dari Collins English Dictionary. Saudara memberikan sebuah istilah baru. Istilah itu adalah snowflakes generation. Snowflakes generation. Snowflake itu adalah partikel salju saudara-saudara ya. Kalau saudara ketika salju itu jatuh ke tangan saudara atau ke jari saudara-saudara pegang itu salju, saljunya langsung meleleh, betul ya? Bunga esnya itu langsung cus gitu. Ini menggambarkan atau ini adalah sifat yang menggambarkan bagaimana generasi sekarang, kata Collins English Dictionary ini saudara, mengatakan bahwa anak-anak yang kelahiran tahun 2010 ke atas. Ada sini 2010 ke atas? Ada nih beberapa ya. 2010 ke atas katanya adalah generasi yang begitu prone atau begitu rentan sekali dengan yang namanya pressure. Sedikit pressure udah langsung aduh mental health kan gitu kan katanya. Ya kan? Aduh nggak enak nih buat jiwa gue gitu kan ya. Saudara, akhirnya begitu lemah dan ini menjadi komplain dari banyak orang tua hari ini. Saya bukan ingin bermaksud untuk mendiskreditkan anak-anak Gen Z sekarang atau milenial karena saya juga merasa bahwa saya ini millennials. Saya merasakan tegangnya, ketegangan di mana pressure itu luar biasa saudara dan rasanya pengen quit. Tetapi saya kira saudara-saudara sebagai generasi muda hari ini kita mungkin harus dengan rendah hati. Dengan rendah hati kita mengakui bahwa there is problem. Ada masalah besar kalau saya punya mentalitas tukang lari, quitter. Ada masalah besar kalau saya ini tidak mampu berhadapan dengan pressure. Seorang guru saudara-saudara datang sama saya lalu mengatakan, Pak saya tuh bingung dengan anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka seakan-akan gak mau tahu dengan nilai. Kalau zaman kita dulu dapat nilai jelek kita udah langsung merasa, aduh saya mesti rajin belajar. Betul? Tapi katanya anak-anak zaman sekarang ketika dapat nilai jelek apa yang mereka lakukan?
Bodoh amat. Udahlah, udah memang gak bisa. Lemah banget Pak katanya. Tidak bisa berjuang. Rentan banget. So tentu saya tidak akan mengeksplor begitu banyak permasalahan atau problem sosial hari ini. Saya tidak akan membahasnya karena waktu kita tidak akan cukup. Tetapi saya kira problem ini bukan hanya dialami oleh anak-anak muda. Tetapi juga sebagian orang-orang tua hari ini sedang berada dalam pelarian. Saudara, saya dalam pelayanan berjumpa dengan ayah-ayah yang lari dari tanggung jawabnya. Ayah-ayah yang sebenarnya merasa bersalah. Karena mungkin dia tidak cukup baik menjadi seorang ayah. Menjadi seorang suami. Dia mungkin merasa tidak cukup baik. Tapi apa yang dia lakukan? Lari. Urusan beresin atau besarin anak adalah urusan istri. Betul? Kalau misalnya anak bermasalah di sekolah, suami akan mengatakan, lihat tuh anak lu, beresin tuh, bikin masalah. Kan gitu kan ya? Tapi kalau anaknya juara, suami akan mengatakan, tuh anak saya. Kan gitu kan ya? Biasa. Enggak, tapi ini enggak terjadi di sini saudara-saudara. Amin? Enggak, saudara-saudara ya. Tapi saudara, ini terjadi. Suami-suami yang lari dari masalah, lari dari tanggung jawab, tidak mau menghadapinya. Juga terjadi pada istri-istri yang lain. Terjadi pada kita semua. Bukan hanya generasi muda yang seringkali kita permasalahkan saudara-saudara. Sebenarnya apa yang ada dalam diri Yakub, pelarian, nyerah, tidak berani, tidak mau untuk menghadapi masalah. Itu juga menjadi pergumulan kita setidaknya dalam spektrum tertentu. Ketika saya memberitakan atau ketika saya membahas ini saudara-saudara, mungkin sebagian kita kemudian merasa ada 1-2 kejadian yang kita sadari, iya itu saya. Saudara, dalam pergumulan seringkali saudara kita kemudian berdoa. Seperti perkataan Yakub, ya Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan. Saudara-saudara, dia berdoa memohon supaya Tuhan melepaskan dia. Dia berdoa memohon supaya Tuhan tolong saya. Dalam permasalahan ini Tuhan, saya yang bikin kacau. Yes indeed, saya yang bikin kacau. Tapi kali ini saya udah gak bisa lari lagi. Dan saudara-saudara, dalam doa seperti itu, akhirnya doa Yakub dijawab. Dan disinilah bermula kisah yang tadi dipermasalahkan oleh banyak orang yang tidak mau memahami kekristenan. Dan kisah yang sebenarnya juga menjadi problem kita ketika kita membacanya. Kok Tuhan bergulat dengan, kok Yakub bergulat dengan Tuhan gitu ya. Dan saya mau kasih tahu, perhatikan ini baik-baik. Doa Yakub dijawab Tuhan dengan pergulatan dengan Allah dalam tanda kutip. Kita akan bahas kenapa saya memberikan tanda kutip pergulatan dengan Allah. Saudara, seringkali kita berdoa ketika dalam masalah kita, dalam permasalahan atau keadaan yang tidak menyenangkan, kesesakan yang kita hadapi, kita berdoa memohon Tuhan tolong saya dalam pergumulan saya. Dan kita seringkali berharap bahwa doa pergumulan yang kita naikkan adalah doa yang dijawab Tuhan, amin. Dan dijawab Tuhan dengan cara apa? Kalau saya lagi berhutang banyak, Tuhan jawablah saya dengan beresin hutang saya, betul? Tuhan, kalau saya lagi sakit, Tuhan jawablah pergumulan saya dengan berikan kesembuhan, mujizat. Kan begitu. Tuhan, kalau saya lagi dalam masalah dengan atasan saya, berikan saya mujizat, jadi atasan saya baik sama saya. Kita seringkali berdoa, memohon dan meminta jawaban Tuhan adalah jawaban-jawaban instan, mujizat yang menjawab pergumulan kita. Tapi kita seringkali lalai dan kita seringkali tidak mengerti bagaimana jika jawaban Tuhan itu adalah pergumulan itu sendiri. Bagaimana jika jawaban Tuhan itu adalah pergumulan itu sendiri? Pak, maksudnya apa jawaban Tuhan adalah pergumulan itu sendiri? Bagaimana jika pergumulan yang saudara hadapi itu adalah berkat Tuhan untuk saudara? Pak, kok bisa begitu? Kita lihat kisah Yakub. Saudara, dalam Kejadian pasal 32 ini saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan Yakub tinggal seorang diri setelah dia menyeberangkan istri dan anak-anaknya. Istri-istri dan anak-anaknya. Yakub tinggal sendiri dan di situ dia bergulat dengan seorang laki-laki. Banyak di antara kita memahami bahwa Yakub ini bergulat dengan Tuhan. Apakah benar Yakub bergulat dengan Tuhan? Saudara, sebenarnya kalau kita baca konteks perikop ini, kita akan menemukan bahwa Yakub itu
di hari yang sama itu berjumpa dengan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi dia berjumpa dengan malaikat-malaikat, makanya dia memberikan tempat itu namanya Mahanaim. Mahanaim, bala tentara Allah. Tapi setelah itu saudara-saudara, bukan hanya dia aku berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah, kita menemukan sebuah indikator atau sebuah indikasi petunjuk di mana narator dari Kejadian pasal 32 itu menyebut seorang laki-laki. Saudara, keberatan saya yang paling besar adalah kalau memang itu adalah Tuhan, kenapa dari awal narator tidak mengatakan maka Tuhan bergulat dengan Yakub? Saudara tidak akan pernah menemukan sebuah catatan di mana di situ ditulis Yakub bergulat dengan Tuhan. Tidak. Narator tidak mencatat demikian. Narator mencatat ada seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub. Memang saudara-saudara, misalnya ketika saudara menemukan perkataan laki-laki itu, hari ini engkau bergulat atau kau bergumul dengan Allah. Kelihatannya kau bergumul dengan Allah itu maksudnya dianya Allah. Enggak, nanti kita akan pahami. Kita akan melihat saudara-saudara. Jadi sebenarnya masuk akal, lebih masuk akal kalau misalnya Yakub hari itu bergulat bukan dengan Allah, tetapi sebenarnya figur yang bergulat dengan atau figur yang bergulat dengan Yakub itu saudara-saudara. Meskipun tadi saya bilang perkataannya adalah bergumul melawan Allah dan manusia. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa perkataan sang lelaki itu adalah situasi pergumulan Yakub. Yang bergumul dengan Laban, dengan Esau, dengan orang-orang sekeliling dia. Dan juga dengan Tuhan. Lebih masuk akal jika Yakub bergumul dengan malaikat. Karena hari itu malaikatlah yang sedang dipakai Allah, dipakai Tuhan untuk menjelaskan situasi Yakub. Jadi kalau misalnya hari ini orang mengatakan, kenapa kok Tuhan kalah gulat dengan Yakub? Bukan, itu bukan Tuhan. Yang kalah gulat dalam tanda kutip kalah, sebenarnya nggak kalah. Karena saudara-saudara ketika bergumul dengan Yakub, malaikat itu ngapain? Memukul pangkal pahanya Yakub. Sehingga siapa yang kalah sebenarnya? Yakub yang kalah. Tetapi sebenarnya peristiwa ini saudara adalah peristiwa yang sifatnya tuh seperti peristiwa-peristiwa kenabian, nubuat. Kalau saudara ingat zaman dulu, saudara akan menemukan nabi-nabi yang mencukur kepalanya. Saudara akan menemukan nabi yang berjalan telanjang. Saudara akan menemukan nabi yang kemudian melakukan peristiwa-peristiwa yang extraordinary. Tujuannya apa? Supaya diingat orang. Tuhan menggunakan peristiwa-peristiwa yang bombastis. Peristiwa-peristiwa yang begitu aneh, begitu tidak biasanya. Itu untuk memberikan makna. Ada firman Tuhan yang ingin disampaikan. Dan Tuhan menggunakan peristiwa malaikat yang bergulat dengan Yakub untuk menyampaikan pesan ini. Apa pesannya? Yakub bergulat dengan malaikat. Dan di situ Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu orang itu bertanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Anyway saudara, kalau ini Tuhan, maka Tuhan gak perlu tanya namanya, betul ya? Malaikat kemudian tanya, siapa namamu? Jawabnya, Yakub. Saudara perhatikan, saya ajak saudara menemukan kerennya firman Tuhan. Perhatikan ini. Saudara bisa melihat gak bahwa sebenarnya Yakub pada waktu itu sedang berproses dengan Tuhan. Saya membandingkan dua peristiwa di mana ketika Yakub bergumul dengan malaikat dan Yakub bergumul dengan keluarganya. Saudara, ketika Yakub menipu ayahnya Ishak, Ishak bertanya, siapakah namamu anakku? Apa jawab Yakub? Aku anakmu Esau. Perhatikan saudara, selama 20 tahun pengembaraan Yakub, Yakub tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang Yakub. Setelah peristiwa dia menipu dan menyebut dirinya Esau, dia akhirnya menyadari bahwa sayalah Yakub, Yakub yang menipu itu. Kemudian dia pergi ke Laban. Di sana saudara-saudara, meskipun tentu saja saya yakin Laban tahu namanya Yakub, tapi Yakub menolak, menyangkali keberadaan dirinya sebagai seorang penipu. Yakub tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima keberadaan dirinya yang adalah seorang yang licik, yang tidak cukup berani, penakut, lari, nyerah. Dia tidak pernah menggunakan nama Yakub di depan orang.
ketika bergumul dengan malaikat ini di sungai Yabok, dalam segala putus asa, ketidakmampuan dia bergulat, terus dia bergulat dengan ini, bergulat dengan malaikat. Saudara-saudara, di sini Yakub yang adalah pelarian itu tidak menyerah, tapi dia terus bergumul, dia bergulat. Saudara, seringkali situasi pergumulan dalam perjanjian lama itu digambarkan dengan pergulatan, pergumulan. Dan di situ Yakub bergulat dengan malaikat, gak menyerah. Dan malaikat tanya, siapa namamu? Dengan jujur, hari itu Yakub mengatakan, aku adalah Yakub, sang penipu itu. Aku adalah Yakub yang menipu banyak orang. Aku adalah Yakub yang gagal. Aku adalah Yakub yang lari. Aku adalah Yakub. Dan dia jujur di hadapan malaikat itu. Saudara, Yakub berproses dengan Tuhan. Dari seorang anak kecil, anak bungsu yang kelihatannya tidak bisa apa-apa. Anak bungsu yang menghalalkan segala cara. Anak bungsu yang kemudian menipu orang. Anak bungsu yang lari dari masalah. Anak bungsu itu dibentuk Tuhan melalui proses pergulatan dengan malaikat ini. Dulu saudara-saudara, Yakub adalah seorang yang memegang kaki Esau. Seorang yang ingin mengambil alih Esau. Saya tidak mau jadi anak bungsu. Saya tidak mau jadi seorang yang begini. Saya mau ambil alih kamu. Tapi Yakub yang sama adalah Yakub kemudian dipukul kakinya. Supaya dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengandalkan apapun selain Tuhan. Dulu Yakub mengandalkan kecerdikannya, kelicikannya. Dia mengandalkan segala pemikirannya, mengandalkan taktiknya, mengandalkan apa yang dia bisa lakukan ketika ketemu masalah. Gak bisa, dia lari saudara-saudara. Yakub yang selalu mengandalkan cara manusia. Tapi Yakub akhirnya bergulat dan berproses dengan Tuhan sampai dipukul kaki. Pak! Dia akhirnya terpelecok saudara-saudara. Dan Yakub menjadi pincang. Yakub yang tadinya merasa berdaya, tapi menjadi Yakub yang kemudian menyadari ketidakberdayaannya. Yakub dipukul dan tidak berdaya. Ini adalah Yakub yang sama, yang tadinya berbohong, mengaku sebagai Esau. Adalah Yakub yang kemudian merampas berkat dengan tipu daya. Betul? Dia rampas berkat Tuhan dengan tipu daya. Tapi Yakub yang sama adalah Yakub yang akhirnya ketika pergulatan dengan malaikat ini, Yakub yang memohon berkat dengan tidak berdaya. Saudara bisa melihat bedanya? Saudara-saudara, seringkali dalam peristiwa ini kita menemukan bahwa Yakub berdoa kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan. Yakub berdoa kepada Tuhan dengan ketidakmampuan. Dan seringkali akhirnya kita menemukan bahwa disinilah dalam pergumulan lah kita mengerti ketika Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Saudara, seringkali Tuhan itu memakai masalah untuk jadi berkat Tuhan. Amin. Amin gak? Kita seringkali berdoa minta Tuhan bereskan masalah saya. Tuhan bereskan problem saya. Seperti seorang yang dikejar-kejar anjing, kita berdoa, Tuhan tutup mulut anjing itu. Tuhan matikan anjing itu. Tuhan bereskan anjing itu. Kita ingin supaya anjing itu mati. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya anjing itu sedang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Seringkali pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, hari ini kita ingin nyerah, kita bilang Tuhan saya udah gak mau, saya udah mau lari, Tuhan saya gak mau lagi. Sebenarnya pergumulan yang sedang Tuhan pakai, pergumulan yang sedang kita hadapi itu Tuhan pakai untuk membentuk hati kita, membentuk jiwa kita, membentuk karakter kita. Disitulah saudara-saudara Yakub menerima berkat Tuhan. Ketika apa? Ketika Yakub tidak menyerah. Ketika Yakub tidak lagi lari. Yakub mengakui siapa dia. Yakub di hadapan, Yakub mengakui dengan jujur. Dengan segala ketidakberdayaannya. Malaikat itu kemudian mengatakan, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Maksudnya adalah malaikat ini memberitahukan kepada Yakub, Yakub. Misalnya Gabriel mengatakan kepada Maria, dan engkau akan melahirkan anak dan anak itu engkau dinamakan Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita. Malaikat juga memberitahukan kepada Yakub, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub,
Kamu sudah bukan lagi seorang yang licik. Kamu bukan lagi seorang yang menghalalkan segala cara. Kamu bukan lagi orang yang lari dari masalah. Tapi kamu adalah Israel. Karena kamu bergumul melawan Allah. Sebenarnya bukan bergumul melawan Allah, tapi engkau bergumul dengan Allah dan manusia. Kamu bergumul dengan Tuhan dan manusia. Dan kamu menunjukkan bahwa kamu gagah perkasa. Meskipun kamu lemah, kamu timpang, kamu gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pergulatan itu sebenarnya Yakub bergumul dengan dirinya sendiri. Melawan dosa-dosanya, melawan ketakutannya, melawan apa yang menjadi selama ini menjadi cara dia lari, kabur, nyerah. Yakub sedang bergulat dengan dirinya. Yang tadinya pengecut, saudara-saudara, akhirnya menjadi orang yang perkasa di hadapan Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, setelah peristiwa ini berubahlah Yakub 180 derajat. Berubahlah Yakub menjadi seorang yang berani menghadapi Esau dengan rendah hati. Ketika dia ketemu Esau, dia sujud menyembah. Ketemu dia sujud lagi, saudara-saudara. Yakub betul-betul sujud. Dan saudara perhatikan ketika Yakub ketemu dengan Esau, barisan tadinya Yakub itu, saudara-saudara, menyeberangkan istri anak-anaknya jalan di depan. Saudara mengerti? Jadi ketika Esau ini misalnya mau membunuh Yakub, Yakub itu selalu ada di belakang. Dia kasih istri anak-anaknya jalan dulu. Jadi kalau ada masalah, siapa yang kena duluan? Istri anak-anaknya. Tapi setelah peristiwa ini, saudara baca, Yakub berjalan di depan. Yakub menghadapi Esau. Berani menghadapi ketakutannya. Menghadapi masalah. Menghadapi dengan berani dan rendah hati. Maaf, saya mau keluarin kata ini, saudara. Gila kalau anak muda zaman sekarang. Gils. Yakub berubah dengan luar biasa ketika dia bergulat dan bergumul dengan Tuhan. Bagaimana jika seandainya Yakub kembali lari dari masalah? Bagaimana, saudara? Tidak akan cerita tentang Israel. Dia akan tetap menjadi pecundang, loser, lari. Tapi Yakub akhirnya berani berjumpa, menghadapi masalah, menghadapinya. Yakub tidak akan pernah jadi Israel jika dia terus lari. Sama halnya seperti kita, saudara-saudara. Seringkali kita tuh lemah ketika menghadapi tantangan, ujian. Kita pengen kabur. Adakah di antara saudara, anak-anak saudara, ketika saudara lihat anak-anak saudara mau ujian, saudara bilang, gak apa-apa nak, kamu takut ya? Ya udah ya, kamu di belakang mama yang akan ujian. Ada kayak gitu? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah berkeinginan untuk menciptakan kita dan menyenangkan kita. Catat kata-kata itu baik-baik. Tuhan itu menciptakan kita dan membentuk kita, bukan untuk menyenangkan kita. Amin. Tapi seringkali saudara-saudara, mentalitas orang beragama menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang menyenangkan hati saya. Supaya kalau saya dalam masalah, beresin masalah saya. Sebagai orang tua, kalau saudara punya anak saudara sedang jungkir balik, stres karena apa? Karena mau ujian, karena mau tugas, berhadapan dengan ujian. Adakah di antara saudara yang kemudian mengatakan, nak doalah sama Tuhan supaya ujiannya batal? Begitu? Berdoalah sama Tuhan supaya ujiannya ditunda. Berdoalah sama Tuhan supaya ujiannya dihapuskan. Begitu, saudara? Sebagai orang tua kita tahu bahwa ujian itu harus dihadapi. Jangan nyerah, hadapi. Sama halnya dengan kita. Tuhan itu sebenarnya menggunakan pergumulan-pergumulanmu untuk menjadi berkat buat kamu, buat saya, buat Anda, buat kita semua. Kita tidak akan pernah lulus ujian, tidak akan pernah naik level kalau kita tidak pernah atau kita terus menyerah. Sehingga ada berkat rohani di balik segala permasalahan hidup yang sedang saudara hadapi hari ini. Saudara, 3 hari yang lalu ketika saya seminar, saudara-saudara, kebetulan topiknya adalah soal LGBT. Di sebuah gereja, saudara-saudara, di kota Bandung. Saudara, waktu itu saya seminar dan saya sampaikan, lalu kemudian ada muncul pertanyaan via chat, via message, saudara-saudara. Mengatakan, apakah boleh saya menceraikan suami saya karena suami saya gay? Saudara, saya mengatakan bahwa cerai itu bukan solusi. Solusinya bukan itu. Menyerah itu bukan solusi. Kita harus berhadapan, menghadapinya, saudara-saudara.
Seringkali dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara-saudara ada berkat rohani yang kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, kita harus melihat hidup sebagai proses pembentukan di tangan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus bisa melihat bahwa tujuan dari hidup itu bukan kenyamanan, melainkan agendanya Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita mesti menyadari bahwa kita itu adalah alat Tuhan untuk kemuliaannya. Saudara, dalam pergumulan apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Keluargakah? Pekerjaankah? Apapun itu. Saudara, mari jalani dengan ketaatan. Mari jalani dengan takut akan Tuhan. Mari jalani dengan sebuah hati yang tertuju kepada Yesus yang telah mendahului saudara berjalan dalam ketaatan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama diproses dan dibentuk Tuhan. Kami melihat bagaimana Yakub dibentuk Tuhan menjadi seorang Israel yang berani berjumpa dengan segala ketakutan dan permasalahannya. Bahkan kami pun melihat bagaimana Engkau Yesus yang tidak pernah sekalipun mundur putar balik dari segala tantangan proses yang sedang terjadi. Maka kami pun Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang begitu lemah, kami berdosa, kami lemah, kami gagal, kami pengecut. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dalam segala ketidakberdayaan kami, ada kekuatan daripada Tuhan menyertai kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu. Materaikanlah firman Tuhan ini. Dan biarkanlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang menang, perkasa menghadapi segala permasalahan hidup mereka di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.